Urang rakus ubud malaya. Menyejut ke bawahan biasa senang meliah. Yang haba paling lembut tu. Meliah ke lembut tu. Anyan akibat daripada senang meliah bab pimpinan, ujung buat lahir dalam penyakit lain, memfitnah kawan. Ini bahaya tak si rakus? Bahaya tak? Ketika menjadi pimpinan, penyakit yang ipulahir daripada sifat rakus yang kedua, putra penyakit lembut bahasa, tapi busuk hatinya. Menyerta dengan habat sang-sang si awliya. Andai kata dia tekan lalam mati, iblis lah nadillah. Mu'ah lah juci kau takut-takut ke bagi-bagi. Subhanallah, Masya Allah, memang menyemenan, hanjur, sehingga hanya kenaaknya lembut tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tuhur rahimakumullah. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf sembari kita ikuti pengajian kitab Tanbihul Ghafilin halaman 217, kaitan dengan memusuhi syaitan dan mengenal strategi daripada godaan-godaan syaitan. Jadi bagaimana caranya syaitan itu menggoda kita manusia, daripada pihak yang bagaimana cara syaitan itu mempengaruhi baik jin ataupun manusia. Karena syaitan itu akan menggoda minal jinnati wan nas, termasuk jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yuqalu alamatul jahili arba'atu asya'. Disebutkan bahwa tanda-tanda orang bodoh itu ada 4. Nah, ini tanda-tanda orang yang bodoh. Yang pertama termasuk tanda orang yang bodoh, al-ghadhabu min ghairi syai'in. Marah daripada tanpa alasan yang benar. Bacut-bacut kali emosi. Bacut-bacut kali bengeh. Puahum. Dan orang bodoh. Wasani itba'un nafsi fil batin. Tanda yang kedua, tanda orang bodoh adalah memperturutkan keinginan nafsu pada hal yang batin. Jadi ketika nafsu menggodanya pada sesuatu yang batil, pada sesuatu yang dilarang, dia akan memperturutkan daripada keinginan hawa nafsu tersebut. Itu tanda orang bodoh. Yang ketiga, infaqul mali fi ghairi haq. Mempergunakan harta pada bukan yang diridai Allah. Jadi tidak mempergunakan harta pada tempat yang diridai Allah. Kalau tempat yang diridai Allah, sedekah, hibah, wakaf, dan sebagainya. Ini dia pakai harta pada hal yang sia-sia. Nah, bisa saja pada hal yang diharamkan, judi dan sebagainya. Yang keempat, tanda orang bodoh, qillatu ma'rifati sadiqihi min aduwih. Sedikit mengenal
temannya daripada musuhnya. Artinya tidak mampu membedakan mana yang musuh, mana yang teman. Itu tanda orang bodoh. Makanya wadukira an Wahab bin Mudabbih rahimahullahu ta'ala annahu qala inna iblisa laqiya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Diceritakan daripada Wahab bin Mudabbih rahimahullahu ta'ala bahwa sungguhnya Wahab bin Mudabbih berkata ia. Qala Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis itu sungguh pernah menjumpai Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Jadi iblis pernah berjumpa dengan Nabi Allah Zakaria. Faqala lahu Yahya bin Zakaria. Maka ketika itu Yahya bin Zakaria bertanya kepada iblis. Akhbarani an taba'i ibni Adam indakum. Ceritakanlah kepadaku tentang sifat-sifat anak Adam menurut engkau. Jadi tabiat-tabiat manusia menurut engkau itu bagaimana? Faqala iblis. Ketika itu iblis menjawab. Amma sinfun minhu fahuwa mithluka maksumuna la naqduru minhum ala syai'in. Adapun sebahagian daripada mereka manusia, maksumuna itu maksum mereka, terpelihara mereka daripada perbuatan maksiat. Fahuwa misluka. Yang model demikian itulah seumpama engkau, wahai Yahya. Termasuk seluruh nabi-nabi yang lain. Itu semuanya maksum. La naqduru minhum ala syai'in. Model orang yang demikian tidak ada kemampuan kami untuk merayu ataupun menggodanya. Model yang kedua, wasin fusani, dan sebahagian fihim pada mereka manusia fi aidina, itu berada dalam kekuasaan kami. Kalkurati fi ayyadi sibyanikum. Bandingannya seperti bola yang ada pada tangan anak-anak kalian. Waqad kafuna anfusihim. Dan sungguh samalah kami akan diri mereka anak-anak. Jadi model manusia yang kedua adalah model orang yang mudah dipermainkan oleh setan. Iblis menjawab, model manusia yang kedua seperti model bola pada tangan si anak-anak. Jadi bola itu akan dipermainkan oleh anak-anak apapun yang diinginkan oleh anak-anak. Begitulah model manusia yang kedua pada iblis. Artinya mudah dipermainkan manusia tersebut. Kemanapun keinginan iblis, si manusia itu pasti akan menurutinya. Ini model yang kedua. Artinya tidak ada sedikit pun rasa kesulitan bagi iblis ketika mengajak si manusia tersebut untuk melakukan maksiat. Apa yang diperintahkan oleh iblis senantiasa akan turun. Wasin fusalis. Model yang ketiga, sebahagian daripada mereka asyaddul asnafi alaina. Menjadi lawan berat bagi kami. Dalam menggodanya agak sulit. Fanaqbulu ahaduhum hatta nadruka minhu hajatana summa yufda'u ilal istighfar. Fayafsudu bihi alaina ma adrakna minhu fala nahnu asu minhu wala nahnu nadruku hajatana minhu fanaqbulu. Padahal hampir-hampir ala ahadihim kami
berhasil menggoda salah satu daripada mereka, hatta nadruka minhu hajatana, sehingga kami perdapat daripadanya akan keberhasilan kami. Thumma yufda'u ilal istighfar, kemudian digagalkanlah rayuan kami dengan sebab istighfar. Fayafsudu bihi alaina, maka sia-sialah di atas kami apa yang telah kami perdapat daripadanya. Fala nahnu na'aisu minhu, maka kami pun tidak pernah berputus asa daripadanya. Artinya kami tetap akan ulang merayu. Wala nahnu nadruku hajatana minhu, tetapi tetap kami tidak mendapati apa-apa daripadanya. Artinya model yang ketiga agak sulit. Berhasilnya iblis dalam menggoda model yang ketiga ini sulit. Kalau irayu oleh iblis dengan berbagai macam strategi, harap-harap berhasil. Harap-harap gepubuan. Dan kacok pajallah untuk bayu. Harap-harap. Kemudian beliau itu menolak dengan istighfar, astagfirullah nyo kena terlalu nyo. Astagfirullah nyo kan milik lon nyo. Jadi dengan istighfar, kata Rasulullah, iblis akan pergi dan lari sejauh mata memandang. Cukup ya iblis dengan zikrullah, dengan istighfar, subhanallah dan sebagainya. Ketika hamba itu mengucapkan astagfirullah, gagal bujuk daripada rayuan iblis. Wateka gagal ke iblis, ka mengalah dalam keadaan langsung laju kan. Tetap iblis akan berusaha dengan strategi yang lain. Wateka gagal, ibu tolong, diajak lom dengan strategi-strategi yang lain. Gagal, diajak lom. Gagal, diajak lom. Artinya apa? Iblis, dia tidak pernah berputus asa ketika mendapatkan kegagalan. Terus-menerus akan berusaha, karena ketika berhasil menggoda si manusia, wujudlah tambahan temannya dalam neraka. Waqala ba'dul hukama, sebahagian ulama ahli hikmah pernah mengatakan, nadartu wa tafakkartu min ayyi babi ya'ti syaitanu ilal insan. Saya pernah mengkaji dan meneliti min ayyi babin, daripada pintu-pintu serangan ya'ti yang mendatangkan oleh setan kepada manusia. Jadi kata ulama ahli hikmah, saya pernah meneliti dan mengkaji berkenaan dengan metode-metode serangan yang dilakukan oleh setan kepada manusia. Jadi setan itu bagaimana caranya ketika menggoda si manusia. Melalui arah mana si setan itu menggoda manusia. Nyo perlihat tepu itu. Karena menyahana strategi setan, maka hana tetuh kendali. Hana tetuh tulak. Hana tetuh atasi. Hana tetuh tangkis. Maka perlihat tepu ya. Fa'idan huwa, maka ketika itu huwa dianya syaitan, ya'ti min asyrati abwabin, mendatangkan serangan ia daripada 10 segala pintu. Jadi pintu setan dalam menggoda manusia itu ada 10. Itu hasil daripada penelitian ulama ahli hikmah berdasarkan ayat dan hadis. Yang pertama, setan itu akan menyerang manusia melalui i'ati min qibalil harsi wa su'idhan. Yang pertama, setan akan menggoda manusia daripada pihak rakus, wa su'idhan, dan buruk sangka. Jadi melalui sifat rakus, setan itu akan mudah menggoda manusia. Orang yang memiliki sifat rakus,
Nyo sering terjebak. Kadang-kadang langsung dalam dunia ini. Allah nampakkan balasannya. Dan tiap 3 minggu kemudian kala LP kelas WA. Orang rakus. Atragop ya atraganya sih atraganya. Alhamdulillah dawiknya hana talole urung rakus. Kakak sering tu som hana turile. Yang berdegat-degatan. Rakus. Sifat lobah. Hanya suudzon yang kedua. Jadi cara untuk menolak supaya syaitan tidak menggoda kita melalui sifat rakus dan suudzon tersebut bagaimana? Artinya bagaimana caranya menghilangkan sifat rakus? Bagaimana caranya menghilangkan suudzon agar tidak memiliki kesempatan bagi syaitan dalam menggoda kita? Faqabilatuhu bisifat bisiqati wal qanaah. Maka cara menangkisnya syaitan itulah dengan siqah. Apa itu siqah? Yakin dengan janji Allah. Yang kedua wal qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa adanya pemberian daripada Allah. Jadi yang pertama, yakin dengan janji-janji Allah. Apabila kita rakus, apa janji Allah? Azab. Mulai di dunia. Maka orang yang rakus tuku mutuah biasa ubud Malaya. Orang rakus ubud Malaya. Menyejut ke bawahan biasa senang meliah. Dan haba paling lembut tu. Meliah ke lembut tu. Angan akibat daripada senang meliah bab pimpinan, ujung but lahir dalam penyakit lain, memfitnah kawan. Nyo bahaya tak sih rakus? Bahaya tak? Ketika menjadi pimpinan, penyakit yang lahir daripada sifat rakus yang kedua, putra penyakit lembut bahasa, tapi busuk hatinya. Menyerta dengan habat sama-sama fi awliya. Andai kata dia tekan lalam mati, iblis lah nadillah. Mu'ah lah juci kau takut-takut ke bagi-bagi. Subhanallah, Masya Allah, memang menyamanan, hanjur. Sehingga hanya kenaaknya lembut tersebut. Kau bahaya tu. Nah, kau bahaya ya, sifat rakus. Hanya berukdan kegop dan sebagainya. Jadi cara mengatasinya siqah, yakin bahwa dengan sifat rakus itu ada akibat. Akibat yang buruk baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua qanaah. Nah, jadi menerima setiap pemberian Allah, jangan membangkang. Jadi ketika syuudzon seolah-olah kita membangkang, hanya senang tu. Pada orang lain lebih senang oleh Allah Ta'ala. Baru senang katanya, kesenangan tersebut berada dalam kekuasaan katanya. Fakulta, maka engkau tanya, bi ayyi ayatin ittaqau alaihi min kitabillahi ta'ala? Adakah ayat yang meneguhkan hati daripada firman Allah Ta'ala? Fawajadtu, maka aku dapati akan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat yang menenangkan jiwa supaya dikatanya be rakustat, supaya katanya be brukdan kegop, yaitu ayat tidak adalah makhluk yang melata-lata di atas bumi melainkan Allah telah menanggung rezekinya. Jadi hendak buat rakus tu. Berat rakus menyiapkan milik katanya tetap hanjir ke katanya. Leh tapu-tapat mandu matragop. Ujung buat idrab tu. Leh idrab atanya ipusapat dia gop lah. Itanya tan merempok tukang pusapat pakai dulu. Hek tapu-tapat ujung je. Habis tapu-tapat ka idrab tanya pertama dalam penjara. Leh pertama dalam penjara sawacak gop lah. Maka cukup bangai. Jadi apa sempat tak kai. Ini sering terjadi karena rakus.
Maka ingat, tidak ada satupun makhluk di bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Kan sering lu pegah makhluk yang paling sulit mendapatkan rezeki jamak. Karena jamak mempertaruhkan hidup mati bawa temita rezeki. Menyahana kenang poh itu menghisap darah. Menyahana kenang tepuk seputan ini. Tapi hana sit mati jamak ngendu ada. Makanya orang yang susah ke asawa perut tengku lebih bangai dari jamak. Makanya hana putusah. Fakasar tahu bidzalika. Maka engkau gagalkan akannya iblis dengan demikian ayat tersebut. Hana perlerakus menyenya hak getanyo pasti ke getanyo, menyekan hak getanyo tetapkan ke getanyo debu. Yang kedua, nazartu fa idzan huwa yati min qibalil hayati wa tulil amal. Ketika itu aku dapati datangnya iblis, rayuan itu daripada pihak hidup dan panjang angan-angan. Yang kedua, iblis akan merayu, akan menggoda manusia dengan memberikan pemahaman-pemahaman bagi manusia bahwa hidup ini masih lama. Maka wajarlah kalau Anda itu panjang lamunan, panjang angan-angan. Gata mentang muda, gata mentang sehat, gata mentang dalam pendidikan, cita-citalah setinggi langit. Ya, kemudian bahasa kan, cat langit, punya bahasa lain. Cita-cita setinggi langit yang ke cat langit tunggu. Jadi ipulah hele syaitan dalam pikiran kita nyo, kata mentang muda, peluang mentang rayu ya. Maka ipu hayal kegetanyo dengan berbagai macam kenikmatan, kemewahan, keberhasilan di masa yang akan datang. Adi lale getanyo. Tang-tang singa hudip, lusa hudip, tunuku hudip. Man Ramadan tunyo pakibat Allah Ramadan tunyo tak ubah je latihan. Ramadan tu ke tak taubat itu. Tang-tang kan kali konek dengan malaikat Israel tak mengudip Ramadan tu ke mana. Ini seringnya. Ramadan tunyo hana masalah, kita tinggalkan itu, hana tak ibadat nilai. Puasa tak ubah, tarawih tak ubah, tadarus tak ubah. Panjang kita mulai Ramadan tunuku Ustaz. InsyaAllah Ramadan tunuku long ubah. Pada pegah Ramadan tunuku tentang kepanjang ngomong tunuku. Lagi tanya yang bau hai. Hana duduk lagi buat majlis ta'lim. Sibuk dah tahan tuku lawai nyo. Nyo habis sibuk nyo tuku pasti du. Tang-tang kena konek dengan Malik Israel kita habis kesibukannya. Kadang bertengah kesibukan ke mati. Nyo sering dah yang tu. Sering. Jadi memberikan angan-angan. Nyo ukur lagi nyo singoh muno. Ini pujuk rayuan syaitan. Kalau kita memiliki angan-angan yang seperti demikian, syaitan kamu boleh masuk. Kamu boleh mau menyelewat lungnyo lagi nyo untuk akan kupubuat muno. Isah lagi syaitan kapah. Yang kata si cocok hinan. Ujung buat karena getanyo perle berlewat 100% hana jalan hala terempuh. Hansip dengan sembakau serangan subuh ulam. Hasib dengan serangan subuh, nah serangan luhur dengan serangan salam. Nah, kan bahaya tu, karena ambisi. Cara mengalahkan bujuk rayuan setan tersebut bagaimana? Yaitu dengan cara bikhaufi mufaja'atil maut, dengan takut tiba-tiba datang kematian. Ya. Kapa hayal baklong ukur lagi nyo singoh menua dan sebagainya menyetruk mati tiba-tiba. Karena mati kan gara-gara sakit. Karena kematian itu bukan dengan sebab tua. Cukup jaya urun sakit anak mati, cukup jaya urun Tuhan mentau udip. Anak muda kami belingai. Maka jika gara-gara sakit mati tunggu. Kan anak muda cukup tegai mentau. Pusin mati, ipot ronton menabungan tunggu. Nah, gara-gara sakit. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal telah datang, cuma sebab, itu sebab. Mepok tronton, mepok trotoar, sakit dan sebagainya. Itu hanya sebatas sebab. Yang pada hakikatnya kenapa? Karena telah datang ajalnya. Tempo memang dia itu telah datang.
Untuknya putu hayalan supaya bena hayalannya ukemono singoh lagenyo dan sebagainya. Ingat, kadang-kadang atu tiba-tiba akan beli ngai lu. Mengatuk dalam tentai itu mengudip. Baiklah kesengah nunggu. Atuk dalam tentai itu mengudip. Ketika kita mengingat hal yang demikian, maka sungguh kita tidak akan berani berhutang. Orangnya cukup berani urung berhutang. Nah yang 1 juta, nah yang 1 miliar, 2 miliar. Gemutang 2 ton ke bayu, 5 ton ke bayu, 5 ton ke bayu. Sang-sang keyakin kita tak kita mengudip 5 ton itu. Kenapa terlalu berani? Karena hayalan. Maka ingat, cara merusak dan menghancurkan bujuk rayuan setan tersebut itulah dengan mengingat bahwa bisa saja tiba-tiba datang kematian. Ana mustahil. Ada ayatnya? Ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Darhum ya'kulu wa yatamatta'u. Ini firman Allah. Biarkan olehmu akan mereka manusia, ya'kulu. Makan mereka manusia, wa yatamatta'u. Dan bersenang-senang mereka itu manusia. Ujung daripada ayat, kenapa mereka itu senantiasa pikirannya kepada makan dan bersenang-senang. Akibat dihanyutkan oleh angan-angan. Yang nalaule 2. Bersenang-senang dan isi perut. Bersenang-senang, isi perut. Bersenang-senang, isi perut. Ya singah pu kepajuh lom, singah pu teralem resep, ngembuka puasa orangnya pu lom, singah pu teralem menu atau perut. Yang kedua, bersenang-senang. Nyo ururaya pun ho kuja, ururaya kedua ho lom, ho yang main, pu pariban, pu kedai, pu kuno. Nyanya kena program. Kenapa? Umum manusia demikian, karena hanyut dengan angan-angannya. Itu Allah yang mengingatkan. Maka biarkan manusia itu makan mereka. Biarkan manusia itu ya tamat tahu bernikmat-nikmat mereka. Akibat kenapa? Dihanyutkan oleh angan-angan mereka. Tua ke Allah. Di dalam ayat yang lain. Afara'aita immatta'nahum sinin. Apakah tidak engkau perhatikan? Sesungguhnya kami berikan kesenangan kepada mereka sinin itu cuma beberapa tahun. Artinya tidakkah kalian memperhatikan bahwa nikmat yang kami berikan kepada manusia itu sementara? Karena tinggal kita yang kan tua kan. Seolah-olah orang mereka kaya tetapi tetang. Padahal terasa kayanya kepada tuhan kan. Lainnya ke mati itu. Karena mati sakit. Memenyata kedi tak kerja le kita nyawatengku dari muda tu umur 18 tahun sampai 70 tahun baru kaya. 70 tahun baru kaya. Memenyata 70 tahun baru kaya kita menikmati harta yang tak tepat hanle tu. Di mana nikmati itu? Udang hanjale dapat jauh alergi. Nya kerupuk muliang si pongkan mata hanjut. Asaurat aku. Ungkot sih hanya ada mama. Igom si krek dale. Kaya wate umur 70. Motor cukup mewah tapi tak ilah motor kecikor di dalam motor. Yang menan cikor kak kena pampun. Rencananya menyakaya kusuk ilu wong lor yung 7 juta. Yang naik kusuk le rumah ija si krek ija andalas anyan pampun hari pe ka si krek. Ana yung dale nunggu. Tapi gajitnya kalau mate nunggu. Dari muda tapi sepat harta umur 70 baru kaya. How dan apa? Bu tak pajong ia kuat. Bu ia kuat. Tak jenguk lewat tegak juga dengan kakak kau sian. Yang dia dapat kerja tak buat sibuk dah punya tengah kerja. Apa fikir kaya? Kaya umur 70 pajong hanjat leh mati hanjat leh. Mati galam. Galam mati. Yang lawiknya kamu lagi pegat kiyah ke rumah. Hangga je hilang rumah tu. Rumah 2 tingkat. Sebab menjaga tingkat 2 tentang roh uyup. Menjaga uyup tentang roh tingkat 2 wati. Aku pegang kiyah lain.
Ikut rumah. Ngam bubong on tu kat kaya. Nya lewatnya mutilak nya soleh kak bahaki. Motor cukup mewah swallow je le tasu. Aku cukup galak tu dek tu. Jangan kalau mati tu kalau. Nya ka mati ni bel-belap. Makanya Allah mengingatkan kepada kita. Afara'aitu immata'annahum sinina. Tidakkah kalian perhatikan bahwa kenikmatan yang kami berikan kepada mereka itu cuma beberapa tahun. Setelah itu kenikmatan itu akan kami ambilkan kembali. Nikmat sehat cuma berapa tahun? Nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat gantengnya, nikmat cantiknya, nikmat mulianya cuma sementara. Cuma kadang-kadang kita kurang sadar. Ketika mendapatkan kedudukan strategis ngelung, oh waterot, kenapa berhaban ni? Menyena pangkat dia terpumbung dok, waterkan dia ke rakyat biasa ada sokan dan